Asisten eksekutif baru mengirimiku undangan pernikahan yang mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan CEO. Dengan tenang aku menelepon suamiku. Apa kau akan menikah? Aku masih mengingat sore itu dengan sangat jelas. Jenis sore yang hanya dengan memikirkannya saja, masih membuat jantungku berdebar. Bukan karena masih terasa sakit, tetapi karena itu adalah sayatan pertama yang membuka rentetan peristiwa yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Perjalanan bisnisku selama seminggu di London baru saja berakhir. Aku menyeret koperku yang usang karena perjalanan melintasi lantai marmer yang mengilap di kantor pusat perusahaan, rodanya berderak saat aku memasuki ruang terbuka yang sudah kukenal di departemen pemasaran. Semuanya sama saja. Meja-meja, ketukan keyboard yang berirama, dengungan AC yang konstan. Hanya tatapan rekan-rekan kerjaku yang berbeda. Mereka menatapku tanpa berkata apa-apa, tetapi cara mereka cepat-cepat mengalihkan pandangan, cara mereka berbisik cukup keras untuk kurasakan, memberitahuku bahwa ada sesuatu yang salah. Sebelum aku bisa memprosesnya, gelombang parfum yang memuakkan menyelimutiku. Kau sudah kembali. Suara itu begitu manis hingga terasa dibuat-buat. Aku mendongak. Di hadapanku berdiri seorang wanita muda dengan rambut diikat ekor kuda tinggi dan rapi. Dia mengenakan setelan desainer yang dibuat khusus yang pas di tubuhnya, dan sepatu stiletonya mengetuk lantai dengan mantap, seolah-olah dia sedang berjalan di atas panggung. Namanya Sofia, asisten CEO yang baru. Dia bergabung dengan perusahaan 2 bulan lalu, tepat sebelum perjalanan bisnis pertamaku. Rumor mengatakan bahwa dia belajar di luar negeri, berasal dari keluarga kaya, dan telah menarik perhatian bos sejak hari pertama. Aku tidak pernah memperhatikannya sampai saat itu. Sofia tersenyum, matanya memindai dari ujung kepala sampai ujung kaki, tanpa berusaha sedikit pun untuk menyembunyikan penilaiannya atau bahkan sedikit pun rasa kasihan. Kemudian dia meletakkan undangan di mejaku, warnanya merah tua dengan pinggiran emas, jenis karton mahal yang meneriakkan uang. Kau pasti lelah karena perjalanan, kata Sofia. Suaranya masih meneteskan rasa manis. Pastikan kau datang. CEO dan aku akan menikah bulan depan. Tanggal 8. Aku tidak salah dengar. Setiap kata mendarat dengan kejelasan yang mengerikan. Aku menunduk menatap undangan itu, jari-jariku menyentuh kertas yang dingin itu. Rasanya sangat dingin seolah-olah es menembus tulang-tulangku. Nama mempelai pria terukir timbul dengan warna emas. Arya, nama mempelai wanita, Sofia. Aku tidak perlu membaca lebih lanjut karena Arya adalah suamiku. Kami telah menikah selama 3 tahun. Pernikahan yang tidak diketahui siapapun, tanpa pesta pernikahan, tanpa pengumuman, tanpa foto, hanya akta nikah dan sebuah kontrak. 3 tahun yang lalu. Aku butuh uang untuk menyelamatkan perusahaan ayahku. Arya membutuhkan pernikahan untuk menenangkan keluarganya. Kami membuat kesepakatan. Selama 3 tahun kami tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadi satu sama lain. Selama 3 tahun kami akan hidup sesuka kami. Setelah 3 tahun kami akan berpisah. Aku mengira dia setidaknya akan menghormati prinsip terakhir itu. Aku salah. 1 minggu, hanya 1 minggu di luar kantor. Dan dia tidak hanya punya wanita lain, tetapi dia menikahinya secara terbuka di depan seluruh perusahaan, bahkan mengirimiku undangan, istrinya yang sah. Aku meremas undangan itu, jari-jariku gemetar, tetapi aku tetap tenang. Aku menatap lurus ke arah Sofia. Sedikit lengkungan di bibirku. Selamat, hanya 1 kata, ringan seperti udara, tetapi itu sudah cukup untuk membuatnya berhenti. Lalu dia tertawa, tawa kemenangan yang bersinar. Aku tahu kau akan mendoakan yang terbaik untuk kami, kata Sofia. Ketika takdir menyatukan kalian, kau tidak bisa melawannya. Arya memberitahuku bahwa dia menyukai seseorang sepertiku, muda, menarik, bukan tipe wanita yang dia berhenti, matanya menatap pakaian bisnisku, yang usang karena perjalanan membosankan. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya menahan tatapannya cukup lama sampai dia memalingkan muka lebih dulu. Sofia berbalik dan pergi, meninggalkan aroma parfumnya yang pekat di udara. Kantor masih sunyi, tetapi aku tahu semua orang menunggu reaksiku. Sebuah adegan, ledakan amarah, kehancuran total. Tapi tidak. Aku duduk, meletakkan undangan itu dengan rapi di mejaku dan mengeluarkan ponselku menekan nomor yang sudah kukenal. Berdering 3 kali sebelum dia menjawab. Kau sudah kembali. Suara Arya dalam dan mantap seperti biasa. Aku ingin laporan itu di mejaku besok pagi. Tidak ada sepatah kata pun penjelasan, tidak ada sedikit pun rasa bersalah, seolah-olah pernikahan itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Aku berhenti sejenak lalu bertanya. Suaraku begitu lembut sehingga terdengar aneh, bahkan bagiku sendiri. Apa kau akan menikah? Saluran telepon menjadi sunyi. 1 detik. 2. Lalu dia berkata, ya,
Hanya satu kata, tajam, dingin, tanpa penjelasan, tanpa alasan, tanpa peduli bahwa orang yang bertanya adalah istrinya. Aku tertawa kecil, suara yang kecil dan hampa. Begitu. Aku menutup telepon. Aku tidak menunggu. Aku tidak meminta lebih. Tidak perlu. Semuanya sudah sangat jelas. Aku duduk di sana menatap undangan pernikahan selama 10 menit tanpa bergerak. AC masih menyala, tetapi aku merasakan hawa dingin yang menjalar dari dalam diriku, arus yang merembes ke tulang-tulangku, bisikan di sekitarku menjadi lebih keras. Kukira CEO masih lajang, Sofia baru di sini 2 bulan dan sudah menikah dengannya. Dewi pasti kaget. 30 tahun dan masih belum menikah. Dan sekarang ini, aku mendengar setiap kata, tetapi tidak bereaksi. Hanya satu hal yang berubah di dalam diriku. Bukan rasa sakit atau cemburu. Itu adalah rasa dingin yang jernih dan tajam yang menyingkirkan segalanya. Aku mengambil undangan itu, melihatnya untuk terakhir kalinya, lalu merobeknya secara perlahan dan merata menjadi potongan-potongan kecil. Kertas itu jatuh ke tempat sampah, seringan debu. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Malam itu aku tidak kembali ke penthouse yang kami tinggali bersama. Tempat yang selama 3 tahun tidak pernah terasa seperti rumah yang sebenarnya. Aku check-in di sebuah hotel dekat kantor. Aku mandi air panas yang lama dan duduk di dekat jendela memandangi kota, lampu-lampu, lalu lintas. Semuanya normal. Hanya hidupku yang baru saja berbelok tajam dan tak terduga. Aku mengambil teleponku dan melakukan panggilan pertama. Aku perlu kau memeriksa semua akun. Panggilan kedua, aku perlu mengaktifkan rencana darurat. Panggilan ketiga, ingat perjanjian 3 tahun kita? Mungkin kita harus menggunakannya lebih awal dari yang diperkirakan. Aku meletakkan telepon, menarik napas dalam-dalam, dan membuka laptopku. Aku mengakses folder yang tidak pernah kupikir akan kubutuhkan dalam 3 tahun. Di dalamnya ada segalanya, semua yang telah kusiapkan secara diam-diam. Aku bukan orang yang mudah curiga, tetapi aku dibesarkan di keluarga yang pernah mengalami kebangkrutan. Aku belajar satu hal. Kepercayaan adalah kemewahan. Layar menyala. File-file muncul satu persatu. Foto, rekaman audio, dokumen, dan folder berlabel Sofia. Aku menatapnya lama sekali lalu mengklik. Cahaya dari layar menerangi wajahku. Tidak ada lagi kelelahan atau rasa sakit. Hanya ada satu hal yang tersisa. Kejelasan. Arya. Sofia. Kalian ingin pernikahan besar-besaran? Baiklah, aku akan ada di sana dan aku berjanji ini akan menjadi hari yang tidak akan pernah kalian lupakan. Aku hampir tidak tidur malam itu, bukan karena patah hati, tetapi karena pikiranku terlalu terjaga, begitu terjaga sehingga setiap detail kecil dari 3 tahun terakhir mulai muncul, diputar ulang seolah-olah seseorang sedang memutar ulang hidupku dalam gerakan lambat, memaksaku untuk melihat dengan jelas apa yang pernah sengaja kuabaikan. Aku duduk bersandar di sandaran kepala, laptop di pangkuanku, cahaya biru memancarkan cahaya di wajah yang sudah lama kehabisan air mata. Folder Sofia masih terbuka, isinya tidak banyak, tetapi cukup. Sebuah resume, beberapa laporan pengeluaran, daftar kontak, dan beberapa klip audio dari sumber yang tidak diketahui. Aku membuka resume terlebih dahulu. Sofia, 25 tahun, belajar di luar negeri, lulusan universitas bergengsi, pengalaman kerja di sebuah perusahaan besar. Sempurna, terlalu sempurna. Begitu sempurna hingga mencurigakan. Aku bukan tipe orang yang mudah meragukan orang. Tapi setelah bertahun-tahun di bidang pemasaran aku tahu satu hal. Apapun yang ditulis agar tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya telah diedit. Aku menggulir ke bawah ke latar belakang pendidikannya. Nama universitas itu terdengar mengesankan, tetapi aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, bukan dalam daftar sekolah terbaik, tetapi dalam sebuah artikel tentang pabrik ijazah. Aku berhenti, tidak langsung menarik kesimpulan. Hanya menyimpan gagasan itu dan membuka file berikutnya. Pengeluarannya, angka-angka itu langsung terlihat. Tas desainer, perhiasan, makan malam di restoran mewah, liburan. Pengeluaran bulanannya setara dengan gaji setahun penuh untuk seorang asisten. Aku mengerutkan kening. Jika Arya yang memberinya uang, itu tidak mengherankan. Tetapi jika tidak, dari mana asalnya? Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, teleponku bergetar. Itu Leo, bawahan kepercayaanku dari Departemen TI. Anak itu tidak pandai bergaul dengan orang, tetapi kemampuan komputernya sangat bagus. Leo, Dewi, kau sudah kembali. Suaranya agak kasar, seperti biasa, tetapi tulus. Ya, aku sudah dengar apa yang terjadi. Aku diam. Dia juga.
Setelah beberapa saat dia berbicara lagi. Kau butuh sesuatu? Hanya satu pertanyaan. Dia tidak bertanya apakah itu benar. Dia tidak penasaran dengan gosip, dia hanya bertanya apa yang kubutuhkan. Aku melihat keluar jendela, kota masih terang, tetapi di dalam hatiku aku merasakan secercah dukungan. Leo, ya. Bantu aku melakukan pemeriksaan latar belakang seseorang. Dia tidak bertanya mengapa, dia hanya bertanya, punya informasi untuk memulai? Aku akan mengirimkannya sekarang. Setelah menutup telepon, aku mengirim seluruh folder Sofia ke Leo. Tidak perlu penjelasan. Ada orang-orang yang tidak perlu kau beritahu banyak. Mereka mengerti begitu saja. Dengan itu selesai, aku mematikan laptopku, tetapi pikiranku menolak untuk beristirahat. Aku teringat hari-hari awal pernikahanku dengan Arya, tanpa cinta, tanpa romansa, hanya kontrak yang jelas dan pasti. Dia telah memberitahuku sejak awal. Ini hanya kemitraan. Aku mengangguk karena saat itu aku tidak punya hak untuk meminta lebih. Perusahaan ayahku berada di ambang kehancuran, utangnya menjadi beban yang menghancurkan keluargaku. Arya muncul dan menawarkan kesepakatan, pernikahan 3 tahun dengan imbalan dia melunasi utang. Aku setuju tanpa ragu karena tidak punya pilihan lain. Selama 3 tahun kami hidup seperti orang asing. Kami hanya berbagi penthouse pada akhir pekan ketika kami harus tampil di hadapan keluarganya. Selebihnya, kami menjalani kehidupan yang terpisah. Aku bekerja, dia bekerja. Sesekali aku mendengar desas-desus tentang wanita lain, tetapi aku tidak peduli. Bukan karena aku murah hati, tetapi karena aku tahu posisiku. Aku adalah istri di atas kertas, tidak lebih. Tapi aku masih berpikir dia akan menghormati perjanjian itu setidaknya sampai kontrak berakhir. Hanya tersisa 2 bulan. Hanya 2 bulan. Tapi dia tidak bisa menunggu. Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia mempermalukanku di depan umum. Gagasan itu membuatku tertawa, tawa yang lembut dan dingin. Tepat pada saat itu, teleponku bergetar lagi. Pesan dari Arya. Pulanglah malam ini. Aku melihat pesan itu dan mematikan layar tanpa menjawab. Tidak perlu. Selama 3 tahun aku selalu menjadi mitra. Aku selalu memainkan peranku, tetapi mulai hari ini kewajiban itu telah berakhir. Pagi berikutnya aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya, begitu awal sehingga lantai masih remang-remang. Aku duduk di mejaku, membuka laptopku, dan mulai mengerjakan laporan. Semuanya berjalan seperti hari biasa, tetapi di dalam hati tidak ada yang normal. Sekitar tengah hari, Leo menelepon lagi. Dewi, ya, ada masalah. Aku tidak terkejut. Apa itu? Gelar Sofia palsu. Aku memejamkan mata sejenak. Tidak terkejut. Hanya konfirmasi. Apa lagi? Kartu kreditnya memiliki sumber dana yang mencurigakan, beberapa transfer dari rekening perantara, lalu segera ditarik. Aku menggenggam telepon lebih erat. Lanjutkan. Leo berhenti sejenak lalu berkata, ada satu hal lagi, kurasa kau harus mendengarkan ini. Sebuah file masuk. Aku membukanya. Audionya agak kabur, tetapi cukup jelas. Itu suara Sofia manis. Tapi dengan sedikit nada jengkel. Berapa lama lagi kau akan mempertahankan wanita itu? Jantungku berhenti. Lalu, suara dingin Arya sampai kontrak selesai. Aku tidak suka melihatnya di perusahaan, balas Sofia. Kau tidak harus. Hening sejenak. Lalu Sofia berkata, atau kita bisa menikah sekarang, untuk menempatkannya pada tempatnya. Aku menggenggam telepon begitu erat hingga buku-buku jariku memutih, dan kemudian suara Arya, jernih, setuju. Hanya satu kata, tetapi itu sudah cukup bagiku untuk mengerti bahwa ini bukan tindakan spontan. Itu direncanakan. Pernikahan yang dirancang tidak hanya untuk menikah, tetapi untuk mengusirku secara terbuka, dengan cara yang memalukan aku menutup file itu. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak, aku mengerti. Aku mengerti segalanya, aku bangkit dan pergi ke kamar mandi. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku sama, tanpa air mata, tanpa kelemahan, tetapi mataku berbeda. Aku teringat apa yang pernah dikatakan ayahku. Dewi, kau bisa kalah dalam pertempuran, tetapi jangan biarkan siapapun menginjak-injakmu. 3 tahun yang lalu aku telah setuju untuk menundukkan kepalaku. Hari ini aku akan berdiri tegak. Aku kembali ke mejaku. Duduk. Dan membuka laptopku untuk menulis email. Penerima, Tuan Santoso, satu-satunya pengacara yang kupercaya. Subjek. Aktifkan rencana darurat. Aku mengetik setiap kata dengan perlahan, dengan sengaja, tanpa satupun kesalahan. Setelah mengirimnya, aku membuka file lain. Daftar tamu yang baru saja dikirim oleh Departemen Administrasi untuk persiapan pernikahan bos. Aku menggulir ke bawah, nama demi nama, jabatan demi jabatan, mitra, pemegang saham, keluarga.
Aku berhenti. Senyum tipis terbentuk di bibirku. Kali ini tidak dingin, itu tajam. Baiklah, bisikku. Jika kalian ingin melakukannya secara besar-besaran, aku akan membantumu menjadikannya sebuah pertunjukan. Aku menutup laptopku dan duduk tegak. Di luar, matahari naik lebih tinggi, hari yang baru, tetapi bagiku ini bukan lagi hari biasa. Itu adalah hari di mana aku mulai memainkan permainan yang tidak berniat aku kalahkan. Pagi itu, setelah mengirim email ke Pak Santoso, aku tidak melakukan apa-apa selama beberapa menit, bukan karena aku tidak tahu harus berbuat apa, tetapi karena aku membutuhkan saat hening yang cukup lama untuk meyakinkan diriku sendiri untuk terakhir kalinya bahwa jalan yang akan aku ambil tidak ada jalan untuk kembali. Begitu aku memulainya, aku harus menyelesaikannya sampai akhir. Tanpa ragu, tanpa ampun, tanpa kesalahan. Aku duduk diam dengan tangan di atas keyboard, menatap layar tanpa benar-benar melihatnya. Kata-kata ayahku dari bertahun-tahun yang lalu bergema di benakku. Hari ketika perusahaannya bangkrut, keluargaku duduk di ruang tamu kami yang kosong. Sebagian besar perabotan kami sudah disita. Dia menatapku lama sekali, dan mengatakan sesuatu yang baru sekarang aku mengerti sepenuhnya. Dewi, ada saat-saat di mana kau harus menerima kekalahan untuk menjaga pilihanmu tetap terbuka, tetapi ada juga saat-saat di mana jika kau tidak berdiri, kau akan menghabiskan sisa hidupmu diinjak-injak tanpa bisa mengangkat kepalamu lagi. 3 tahun yang lalu aku memilih untuk bertahan, sekarang aku memilih untuk bangkit. Teleponku bergetar membawaku kembali ke masa kini. Itu Tuan Santoso. Aku menjawab. Suaranya setenang dan terukur seperti biasa, setiap kata jelas, sangat mirip dengan cara dia menangani setiap masalah. Dingin, tepat, tanpa ruang untuk emosi. Saya sudah menerima email Anda. Ya. Saya menelepon untuk mengonfirmasi. Apakah Anda ingin mengaktifkan seluruh rencana? Aku tidak langsung menjawab. Aku menarik napas dalam-dalam. Ya, aktifkan semuanya. Ujung telepon yang lain diam sejenak, seolah-olah dia sedang menimbang keseriusan keputusanku. Lalu dia melanjutkan. Saya perlu bertanya untuk terakhir kalinya. Dewi, apakah Anda siap? Karena jika kita menempuh jalan ini bukan hanya perceraian, ini adalah konfrontasi total. Secara hukum, dalam hal reputasi dan bahkan bisa mempengaruhi kepentingan perusahaan. Anda tidak akan lagi menjadi penonton. Aku melihat keluar jendela. Sinar matahari menerpa mejaku begitu kuat hingga menyilaukan. Aku berhenti menjadi penonton saat dia mengirimiku undangan pernikahan itu. Santoso tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya singkat. Mengerti? Mulai sekarang, saya akan menangani semuanya untuk memaksimalkan kepentingan Anda, tetapi saya membutuhkan kerja sama penuh Anda. Jangan bertindak sendiri di luar rencana. Saya mengerti. Satu hal lagi, tambahnya, dokumen yang Anda kirim, terutama rekaman audio, jika asal dan stempel waktunya dapat diautentikasi, mereka memiliki nilai hukum yang signifikan, tetapi saya memerlukan file aslinya. Tidak, salinan yang diproses. Saya akan mengirimkannya sesegera mungkin. Baik. Setelah menutup telepon, aku meletakkan telepon. Kekacauan di hatiku dari malam sebelumnya telah hilang, digantikan oleh jalan yang jelas dan lurus, langkah demi langkah, seolah-olah memasuki pertempuran yang hasilnya sudah bisa kulihat. Tapi, anehnya aku tidak merasakan kepuasan, hanya ketenangan yang mendalam. Sekitar tengah hari, gumaman di kantor menjadi lebih keras. Berita pernikahan Arya dan Sofia telah menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Hampir setiap departemen membicarakannya, beberapa dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan iri, beberapa dengan campuran kecemburuan dan pengawasan dan tentu saja ada tatapan ke arahku, wanita yang merupakan entitas yang tidak ada dalam cerita ini. Saat melewati ruang istirahat, aku mendengar 2 akuntan berbisik. Kudengar CEO membelikan Sofia cincin seharga ratusan juta rupiah. Lihat kan? Itulah yang terjadi jika seorang pria punya uang. Dia bisa memiliki siapapun yang dia mau. Siapa yang akan memilih seseorang seperti Dewi? Dia selalu begitu serius. Ya, jika aku seorang pria, aku mungkin juga tidak akan menyukainya. Aku berhenti sejenak, tetapi tidak berbalik. Aku tidak bereaksi. Aku hanya terus berjalan. Kali ini tidak ada rasa sakit. Rasanya seperti mendengarkan cerita yang tidak ada hubungannya lagi denganku. Kembali ke mejaku, tepat saat aku duduk, sekretaris Arya menelepon, Dewi, bos ingin bertemu denganmu di kantornya. Baiklah, aku akan ke sana. Aku bangkit, merapikan blusku dan melihat ke cermin kecil di mejaku, bukan untuk memperbaiki penampilanku, tetapi untuk memastikan wajahku tidak menunjukkan emosi apapun. Lift ke lantai paling atas, suite eksekutif, terbuka ke ruang sunyi yang sangat kontras dengan kebisingan di bawah. Masuk, suara Arya. Aku masuk.
Dia berdiri di dekat jendela, membelakangiku, tinggi dengan setelan yang pas, sama seperti 3 tahun lalu, hanya saja sekarang aku tidak lagi melihatnya melalui mata seseorang yang telah menerima kompromi. Duduk, katanya tanpa berbalik. Aku duduk dan menunggu. Setelah beberapa saat, dia berbalik. Matanya menelusuriku, berhenti sejenak seolah-olah mengevaluasiku. Kau menerima undangan itu? Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Ya. Bagus, dia mengangguk sedikit. Aku ingin kau ada di sana hari itu. Sebagai apa? Dia sedikit mengernyit sebagai karyawan perusahaan. Aku tertawa. Suara kecil yang memecah ketegangan dingin di ruangan itu. Seorang karyawan. Arya tidak menyukai reaksiku. Aku melihatnya di matanya. Ini bukan sesuatu untuk bercanda. Aku tidak bercanda. Jawabku. Aku hanya merasa itu menarik. Dia diam beberapa detik, lalu berbicara suaranya lebih dalam. Dewi, kita punya kesepakatan. Kau harus tahu batasmu. Batas, kata itu. Jika ini sebelumnya, aku mungkin akan tetap diam. Tapi tidak hari ini. Aku tahu batasku. Sangat baik, kataku perlahan. Tapi, apa kau yakin kau masih berada di dalam batasmu? Suasana di ruangan itu berubah. Arya mengamatiku lebih lama. Kali ini tidak mengevaluasi, tetapi menyelidiki. Apa maksudmu dengan itu? Kurasa kau tahu. Aku tidak memberikan rincian lebih lanjut. Beberapa hal lebih baik dibiarkan setengah-setengah. Orang lain dapat menyimpulkan sisanya. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya berbalik ke mejanya dan mengetuk pulpen di atas kayu, kebiasaannya ketika berpikir. Aku tidak ingin semuanya menjadi rumit, katanya akhirnya. Kontrak berakhir dalam 2 bulan. Cukup penuhi bagianmu dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Aku menatap lurus ke matanya. Dan jika aku tidak mau menunggu 2 bulan, pulpen di tangannya berhenti. Dia mendongak, tatapannya lebih tajam. Kau mengancamku, aku menggelengkan kepala. Tidak, aku tersenyum, aku mengingatkanmu. Keheningan yang berat menyelimuti kami. Tak satu pun yang mau mengalah. Akhirnya Arya yang memalingkan muka. Kau boleh pergi. Suaranya dingin lagi. Aku bangkit dan berjalan ke pintu. Dengan tanganku di gagang pintu, aku berhenti. Tanpa menoleh ke belakang, aku berkata, Arya. Dia tidak menjawab, tetapi aku tahu dia mendengarkan. Kau akan menyesali ini. Aku membuka pintu dan keluar. Pintu tertutup di belakangku dengan suara pelan, tetapi aku tahu bahwa sejak saat itu tidak ada jalan kembali bagi kami. Saat berjalan ke lift, aku merasa jauh lebih ringan, seolah-olah akhirnya melepaskan beban yang telah kubawa selama 3 tahun. Sore itu Leo mengirim file lain. Kali ini berupa video. Aku membukanya. Rekamannya agak goyah. Sebuah ruang pribadi di sebuah restoran. Sofia dan Arya duduk berhadapan. Aku tidak butuh suara. Cara mereka tertawa, cara mereka saling menyentuh. Jelas bahwa hubungan ini tidak dimulai hanya beberapa hari yang lalu. Aku menghentikan video tanpa menyelesaikannya, bukan karena aku tidak tahan, tetapi karena tidak perlu lagi. Mulai sekarang ini bukan tentang emosi, ini tentang perhitungan. Aku membuka kembali daftar tamu. Kali ini aku tidak hanya melihat, aku mulai membuat catatan. Siapa saja pemegang saham? Siapa saja dari keluarga? Siapa yang memiliki pengaruh? Siapa yang bisa menjadi saksi? Aku menandai setiap nama, menganalisis setiap posisi, bekerja perlahan, teliti, dengan cara yang sama seperti aku menangani kampanye terbesarku. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini kampanyenya adalah hidupku. Sore itu berlalu lebih lambat dari biasanya, bukan karena pekerjaanku lebih sedikit, tetapi karena setiap saat terasa memanjang, seolah-olah hidup sengaja memberiku lebih banyak waktu untuk bersiap, untuk menertibkan segalanya, sebelum memasuki fase yang aku tahu akan menjadi apapun kecuali sederhana. Aku tetap di mejaku menyelesaikan tugas seperti biasa, mengedit laporan, menjawab email, berkomunikasi dengan mitra. Semuanya mengikuti prosedur, tidak ada satu langkah pun yang salah. Siapapun yang melihat akan berpikir bahwa aku sama sekali tidak terpengaruh oleh peristiwa pagi itu, bahwa aku adalah Dewi yang sama seperti biasa, seorang pecandu kerja, dingin, stabil, dan tidak ada yang menonjol. Tetapi hanya aku yang tahu bahwa setiap keputusan kecil yang kuambil hari itu bukan lagi hanya tentang pekerjaan, itu tentang persiapan. Sekitar pukul 3 sore, Departemen Administrasi mengirimkan rencana awal untuk pernikahan Arya dan Sofia, meminta agar semua kepala departemen berkoordinasi untuk menampilkan citra terbaik bagi perusahaan. Bahasanya rapi dan profesional. Tetapi pada dasarnya itu adalah memo yang menunjukkan bahwa semua orang diharapkan berkontribusi untuk membuat pernikahan itu sempurna.
Aku membuka file itu dan membacanya dari awal sampai akhir, tidak melewatkan satu baris pun. Daftar tamu, denah tempat duduk, naskah acara, jadwal setiap segmen, bahkan bagian untuk video tentang kisah cinta yang akan diputar di layar lebar. Aku berhenti di sana. Kursorku membeku. Mataku memindai deskripsi. Sebuah video yang menceritakan perjalanan romantis pasangan, termasuk foto, kenangan, dan harapan baik. Aku tersenyum tipis, senyum tanpa suara. Jika aku tidak mendengar dan melihat apa yang telah kulihat, aku mungkin akan percaya bahwa ini adalah kisah cinta yang indah, tetapi sayangnya aku tahu terlalu banyak, dan karena aku tahu, aku bahkan lebih tenang. Aku mengunduh seluruh file, menyimpannya, mengganti namanya, dan memindahkannya ke folder terpisah dengan semua yang telah kusiapkan. Setiap detail diarsipkan seperti bidak catur, menunggu untuk diletakkan di papan. Tepat pada saat itu teleponku berdering. Itu ibuku. Aku menatap namanya di layar sejenak sebelum menjawab. Halo, Bu. Suara ibuku akrab, tetapi hari ini sedikit lebih lambat, seolah-olah dia sedang memilih kata-katanya dengan hati-hati. Devi, apa kau sibuk? Tidak, Bu, ada apa? Yah, aku mendengar beberapa orang berbicara. Ada pernikahan besar di perusahaanmu segera. Aku berhenti sejenak. Berita itu tentu saja cepat menyebar. Ya, ada. Ibuku tidak mendesak. Dia selalu membiarkanku berbicara terlebih dahulu, tetapi kali ini aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Akhirnya dia menghela napas pelan. Apa itu ada hubungannya denganmu? Aku melihat keluar jendela. Cahaya sore telah melembut. Ya, kataku suaraku sangat pelan. Ujung telepon yang lain menjadi sunyi. Aku bisa mendengar napas ibuku. Lalu dia berbicara perlahan. Apa kau baik-baik saja? Jika dia menanyakan itu tadi malam, mungkin aku tidak akan bisa menjawab, tetapi sekarang aku tersenyum dalam hati. Aku baik-baik saja, dan kali ini itu benar. Ibuku tidak bertanya apa-apa lagi, dia hanya berkata, apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kau selalu punya rumah di sini. Aku menggenggam telepon sedikit lebih erat, aku tahu. Setelah menutup telepon, aku duduk diam sejenak. Bukan karena aku emosional, tetapi karena aku menyadari sesuatu, aku tidak lagi sendirian. 3 tahun yang lalu aku memasuki pernikahan ini sendirian, tetapi aku bukan lagi gadis itu. Aku punya keluarga, aku punya orang-orang yang mempercayaiku, dan yang terpenting, aku punya diriku sendiri. Menjelang akhir jam kerja, Leo mengirim lebih banyak data. Kali ini lebih detail. Dewi. Ya, ada lebih banyak. Aku membuka file itu. Itu adalah laporan rekening yang menunjukkan banyak transaksi besar yang bergerak di antara rekening perantara. Benang merahnya. Semuanya terhubung dengan Sofia. Uang ini tidak bersih, kata Leo. Dari mana asalnya? Aku masih belum bisa melacak semuanya, tetapi ada indikasi bahwa itu terkait dengan pesaing. Aku mengerutkan kening. Pesaing. Jika itu benar, ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan, ini tentang kepentingan bisnis, mungkin bahkan konspirasi. Leo. Ya. Terus selidiki. Aku sedang mengerjakannya. Setelah panggilan itu aku melihat kembali data-data itu, angka-angka dingin, tetapi di baliknya tersembunyi sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba aku teringat detail kecil. 2 minggu lalu, informasi sensitif tentang proyek penting perusahaan bocor sebelum pengumuman resmi, yang membuat kami kehilangan keunggulan dalam negosiasi. Saat itu semua orang mengira itu adalah kelalaian. Tapi, bagaimana jika tidak? Aku menutup laptopku. Perasaan aneh muncul di dalam diriku. Bukan ketakutan, melainkan kegembiraan. Sebuah permainan perlahan-lahan mengungkapkan skala sebenarnya, dan aku bukan lagi pemain pasif. Malam itu aku tidak langsung kembali ke hotel. Aku mampir ke sebuah butik, bukan untuk berbelanja, tetapi untuk memesan gaun. Bukan gaun pengantin, tetapi gaun panjang, gelap, dan elegan. Desainnya sederhana, tetapi tajam. Pelayan toko bertanya, apakah ini untuk sebuah acara? Aku menatap diriku di cermin. Aku bukan lagi wanita lelah beberapa hari yang lalu, tetapi seseorang yang siap. Ya, jawabku. Acara yang sangat penting. Aku membayar uang muka, mengonfirmasi tanggal pengambilan, dan pergi. Malam tiba dan kota menyala. Aku kembali ke hotelku. Aku duduk di dekat jendela dan membuka laptopku. Aku memeriksa semua dokumen, catatan, dan rencanaku, mengatur semuanya tanpa meninggalkan detail apapun, karena aku tahu bahwa dalam permainan ini satu langkah salah dan aku akan kalah. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Menjelang tengah malam, teleponku menyala lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Kau membawa ini terlalu jauh. Aku melihat pesan itu. Aku tidak perlu bertanya siapa itu. Aku tidak menjawab.
Aku hanya menghapusnya dan memblokir nomor itu. Bukan karena aku takut, tetapi karena itu tidak sepadan dengan waktuku. Aku meletakkan telepon, mematikan lampu, dan pergi tidur. Kali ini aku tidur nyenyak, tanpa mimpi, tanpa kecemasan, karena aku tahu semuanya telah mulai bergerak ke arah yang benar. Dan kali ini bukan lagi aku yang terpojok, akulah yang secara metodis memojokkan lawanku ke posisi yang tidak bisa dihindari. Keesokan paginya aku bangun sangat pagi, bukan karena ada urusan mendesak, tetapi karena tidak ada lagi ruang untuk keraguan di hatiku. Semuanya telah diatur langkah demi langkah, sama seperti persiapan untuk kampanye besar, kecuali kali ini tujuannya bukan pasar, melainkan hidupku sendiri. Dan hasilnya bukan hanya angka, melainkan kehormatan, hak, dan rasa hormat yang telah terlalu lama ku tekan. Aku mencuci muka dan menatap diriku di cermin. Rambutku diikat rapi. Riasanku minimal, hanya alas bedak tipis untuk menutupi kelelahan beberapa hari terakhir, tetapi mataku benar-benar berbeda. Bukan lagi mata seseorang yang bertahan, tetapi mata seseorang yang telah memutuskan untuk melawan, yang telah menerima konfrontasi tanpa menoleh ke belakang. Aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Koridor masih kosong. Ruangan sunyi. Aku membuka kantorku, duduk, menyalakan komputerku, dan membuka folder yang telah kusiapkan selama berhari-hari. Aku memeriksa ulang setiap file, setiap rekaman, setiap gambar, setiap catatan. Bukan karena aku meragukan diriku sendiri, tetapi karena aku mengerti bahwa satu kelalaian saja bisa memungkinkan lawanku membalikkan keadaan. Sekitar pukul 8 pagi teleponku berdering. Itu Tuan Santoso. Saya telah meninjau semua dokumen dan situasinya menguntungkan Anda, katanya singkat, terutama rekaman audio dan jejak keuangan, jika digabungkan dengan benar, itu bukan hanya pelanggaran perjanjian pernikahan, tetapi juga menunjukkan indikasi terkait dengan kepentingan perusahaan. Aku bersandar di kursiku. Seberapa jauh kita bisa membawa ini? Santoso berhenti sejenak. Jika kita sampai akhir, Arya tidak hanya akan kehilangan uang. Aku mengerti, kataku, tanpa perlu dia memberikan rincian lebih lanjut. Dan Sofia, perannya bukan hanya sebagai wanita lain. Aku juga berpikir begitu, sketsa Santoso. Tapi Anda harus ingat, tekannya. Begitu ini dipublikasikan, konsekuensinya akan sangat besar. Anda juga akan terseret. Aku tidak takut. Baik, jawabnya. Kalau begitu aku akan menyiapkan fase kedua. Aku akan menunggu sinyalmu. Setelah menutup telepon, aku duduk diam sejenak tanpa berpikir lagi. Mulai saat ini aku tidak lagi bergerak karena emosi. Semuanya adalah pilihan yang diperhitungkan dan terkendali. Sekitar pukul 9 pagi, kantor mulai ramai. Suasananya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lebih meriah, lebih banyak tawa, dan, tentu saja, lebih banyak tatapan. Sofia tiba meluncur seperti biasa, tetapi hari ini jelas berbeda. Gaun cerah, riasan teliti, senyum konstan. Kemanapun dia pergi, orang-orang memberi selamat, menyanjungnya, beberapa tulus, beberapa berpura-pura, tetapi semua berputar di sekelilingnya. Calon pengantin wanita itu melewati mejaku dan berhenti. Dewi, aku mendongak. Ya. Kau sudah menerima rencana pernikahan, kan? Ya. Aku sudah meminta Departemen Administrasi untuk menugaskanmu membantu beberapa hal, kata Sofia, nadanya ringan, tetapi implikasinya jelas. Lagi pula, kau punya pengalaman. Aku yakin kau akan membantuku mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Aku menatapnya tanpa berkedip. Bagian apa? Daftar tamu dan hadiah. Aku tahu kau tidak akan membuat kesalahan dengan itu, Sofia tersenyum. Tentu saja, aku mengangguk. Jawabanku sepertinya mengejutkannya. Mungkin dia berharap aku menolak atau bereaksi, tetapi aku tidak, bukan karena aku menerimanya, tetapi karena aku membutuhkannya. Aku membutuhkan pekerjaan itu untuk mendapatkan akses penuh ke daftar tamu. Aku membutuhkan posisi itu untuk lebih dekat. Sofia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya tersenyum dan berbalik, tetapi sebelum dia pergi, dia sedikit membungkuk berbisik hanya agar aku bisa mendengarnya. Pastikan kau datang. Aku sudah menyiapkan tempat yang sangat istimewa untukmu. Aku tidak menjawab, hanya melihatnya pergi. Tempat yang istimewa, aku tersenyum dalam hati. Istimewa, ya, tetapi tidak seperti yang dia bayangkan. Sepanjang pagi aku fokus pada daftar tamu, bukan untuk mengaturnya, tetapi untuk mengkategorikannya. Siapa dari keluarga Arya? Siapa mitra kunci? Siapa yang punya suara di dewan direksi? Siapa yang bisa menciptakan tekanan? Aku menandai setiap nama. Aku membuat catatan menyilangkan informasi dengan yang sudah kumiliki. Perlahan-lahan, gambaran yang lebih jelas muncul. Sore itu Leo mengirim pesan lain. Dewi, ya. Lebih banyak data.
Aku membuka file yang berisi catatan akses email internal. Beberapa dokumen telah dikirim secara eksternal. Pengirimnya tidak muncul secara langsung, tetapi jejaknya mengarah dari akun Sofia, kata Leo. Aku tidak terkejut. Aku hanya butuh konfirmasi. Kau yakin? Positif. Simpan semuanya, sudah. Aku mengangguk sedikit, meskipun aku tahu dia tidak bisa melihatku. Kerja bagus. Jarang sekali aku memuji seseorang dan aku tahu itu sudah cukup. Setelah panggilan itu aku bersandar dan memejamkan mata sejenak. Semuanya jelas. Sekarang Sofia bukan hanya wanita lain, dia adalah pion dalam skema yang lebih besar. Mungkin miliknya sendiri, mungkin tidak, tetapi tidak penting lagi. Yang penting adalah aku sudah cukup. Malam itu aku menerima telepon. Itu Ibu Arya. Dalam 3 tahun aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Setiap pertemuan, makan siang singkat yang penuh dengan pertanyaan sopan dan tatapan menghakimi. Dia tidak pernah repot-repot menyembunyikannya. Aku menjawab, ya, Bu. Suaranya jauh lebih dingin daripada ibuku sendiri. Dewi, kau tahu apa yang terjadi? Aku tahu. Apa yang akan kau lakukan? Dia berhenti. Pertanyaan itu tidak sederhana. Aku mengerti. Dia tidak bertanya karena khawatir, tetapi untuk mengetahui apakah aku akan menimbulkan masalah. Aku menjawab dengan sangat perlahan. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Kau harus memikirkannya baik-baik, desahnya. Ini melibatkan keluarga, perusahaan. Ini bukan hanya masalah pribadimu. Aku tersenyum, meskipun dia tidak bisa melihatnya. 3 tahun yang lalu, saat aku menandatangani perjanjian itu, aku memikirkan keluarga, aku berhenti. Sekarang aku memikirkan diriku sendiri. Ujung yang lain menjadi sunyi, kali ini lebih lama. Lalu suaranya turun. Kau sudah berubah? Ya, aku tidak menyangkal. Setelah menutup telepon, aku tidak merasakan keraguan apapun, karena aku tahu bahwa mereka yang berpikir aku akan tetap diam selamanya salah. Malam itu aku meninjau seluruh rencanaku untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Aku menutup laptopku dan melihat keluar. Kota masih terang, tetapi hatiku sangat tenang, seperti ketenangan sebelum badai besar, ketenangan yang begitu dalam sehingga hampir menakutkan, tetapi aku tidak takut karena aku tahu ketika badai datang, akulah yang akan tetap berdiri. Hari-hari berikutnya berlalu lebih cepat dari yang kuduga, bukan karena waktu semakin cepat, tetapi karena keseharianku dipenuhi dengan tugas yang harus diselesaikan, perhitungan yang harus diselesaikan, dan kepingan teka-teki terakhir yang harus dipasang. Rasanya seperti sebuah lukisan di mana satu sapuan kuas yang hilang akan membuat seluruh komposisi tidak seimbang dan aku tidak akan membiarkan diriku membuat kesalahan. Kali ini tidak akan ada kesempatan kedua. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu di Departemen Administrasi dengan dalih yang sangat masuk akal untuk membantu mempersiapkan pernikahan CEO, sebuah tugas yang tidak dapat ditolak oleh siapapun dan bahkan dianggap sebagai suatu kehormatan. Ini memberiku akses ke hampir semua dokumen yang berhubungan dengan upacara. Dari desain panggung dan daftar peralatan audiovisual hingga naskah menit demi menit, aku membaca, menghafal, dan membuat penyesuaian kecil pada masing-masing, begitu kecil sehingga tidak ada yang akan menyadarinya. Perubahan koneksi peralatan di sini, penyusunan ulang urutan video di sana, tetapi aku tahu bahwa pada saatnya nanti, detail-detail kecil ini akan membuat perbedaan besar. Sofia muncul setiap hari dengan semakin bersinar, seperti seseorang yang mendekati puncak yang dia yakini miliknya. Cara dia menatapku juga berubah, tidak lagi menyelidik, tetapi dengan kepastian, bahkan sentuhan kasihan, seolah-olah dia sudah memutuskan bahwa aku adalah seorang pecundang. Sambil berpegangan pada sisa-sisa harga diriku yang terakhir, suatu sore, saat aku sedang meninjau daftar hadiah, Sofia mendekat dan meletakkan tangannya di mejaku, sedikit membungkuk. Kedekatannya cukup untuk mencium parfum yang sudah kukenal itu. Kau bekerja sangat keras. Aku tidak mendongak. Ini hanya pekerjaan. Kukira kau tidak ingin terlibat. Aku berhenti menulis dan menatapnya. Kenapa? Karena kupikir kau akan kesal, Sofia tersenyum. Aku menatap lurus ke matanya sejenak sebelum berbicara. Suaraku hampir tanpa emosi. Kau terlalu banyak berpikir. Senyum Sofia goyah sepersekian detik. Tapi itu sudah cukup untuk kulihat, dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti mengapa aku begitu tenang, mengapa aku tidak bereaksi. Dan itu mulai membuatnya gelisah, tetapi dia dengan cepat menutupinya, menegakkan tubuh dan menepuk-nepuk meja. Yah, kuharap kau tetap datang. Tentu saja, jawabku, dan kali ini aku melihat kilatan di matanya. Bukan kepercayaan diri, melainkan kecemasan. Malam itu aku menerima pesan dari Tuan Santoso. Fase pertama file sudah selesai. Aku langsung meneleponnya. Bagaimana? Solid, katanya.
Kita hanya butuh sinyalmu kapan akan dipublikasikan. Aku melihat kalender. Pernikahan itu 7 hari lagi. Belum. Aku mau menunggu. Santoso diam sejenak. Menunggu apa? Tempat yang lebih umum. Dia berhenti, mengerti. Kau yakin? Aku ingin memastikan semua orang hadir saat itu terjadi. Santoso diam sejenak. Mengerti. Aku akan menyiapkan kontingensi untuk presentasi di tempat, tetapi kau harus memastikan kondisi teknis terpenuhi. Aku akan mengurusnya. Hati-hati, tambahnya. Arya bukan lawan yang mudah. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Setelah menutup telepon, aku bersandar di kursiku dan menatap langit-langit. Arya tidak mudah dihadapi. Benar. Aku telah melihatnya dengan jelas dalam 3 tahun terakhir. Dia dingin, penuh perhitungan, dan selalu selangkah lebih maju. Tetapi kali ini aku tidak lagi selangkah di belakang. Malam itu aku kembali ke penthouse, bukan karena aku merindukannya, tetapi karena aku membutuhkan sesuatu. Apartemen itu sama, rapi, dingin, tidak menunjukkan tanda-tanda keluarga, hanya tanda-tanda kesepakatan. Aku masuk, meletakkan tasku, dan berkeliling melihat setiap benda, barang-barang yang hampir tidak pernah kusentuh dalam 3 tahun. Semuanya bersih, seolah-olah pernikahan ini tidak pernah ada. Arya tidak ada di rumah. Aku tahu dia tidak akan ada di sana dan aku tidak peduli. Aku masuk ke ruang kerjanya, membuka brankas, dan mengeluarkan sebuah map, salinan asli kontrak pernikahan kami, tanda tanganku, tanda tangannya, stempel resmi. Aku membalik-balik halaman membacanya kembali, bukan karena aku sudah lupa, tetapi untuk merekam setiap klausul, tanggung jawab, batasan, dan pelanggaran dalam ingatanku. Aku menutupnya, memasukkannya ke dalam tasku, dan mengambil satu hal lagi, sebuah USB kecil. Di dalamnya ada file asli dari semua yang telah kusiapkan. Aku melihatnya sejenak lalu menyimpannya. Sebelum meninggalkan penthouse, aku berhenti di pintu. Tanpa menoleh ke belakang, aku berbisik, cukup. Bukan kepada siapapun, melainkan kepada diriku sendiri. Keesokan harinya, perusahaan memasuki tahap akhir persiapan pernikahan. Suasananya meriah dengan dekorasi, uji suara, dan uji pencahayaan. Semuanya mulai menyatu. Aku ada di sana, orang dalam di pinggiran, mengamati, menghafal, mengendalikan. Leo memberiku sebuah perangkat kecil. Kau akan butuh ini. Aku mengambilnya. Mudah dipasang. Sederhana. Stabil. Dijamin. Aku mengangguk. Terima kasih. Kau benar-benar serius kali ini. Dewi, dia tersenyum licik. Aku menatapnya. Kau takut? Tidak. Leo menggelengkan kepala. Aku hanya berpikir sudah waktunya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menepuk bahunya. Malam sebelum pernikahan aku tidak melakukan banyak hal. Aku tidak memeriksa ulang dokumenku atau menelepon lagi. Aku hanya duduk sendirian di kamarku menatap gaun yang tergantung, siap, gelap, sederhana, tetapi cukup. Aku teringat 3 tahun terakhir, hari demi hari, setiap kali aku memilih diam, setiap kali aku berkata pada diriku sendiri, tahan saja 3 tahun ini, dan semuanya akan berakhir. Tapi aku salah. Bertahan tidak menjamin kedamaian. Mengalah tidak menjamin keamanan. Beberapa orang, ketika melihatmu mundur, mereka hanya akan maju lebih jauh. Aku bangkit dan menyentuh kain gaun itu. Lembut tetapi kuat, seperti diriku saat ini. Tidak lagi lemah, tidak lagi ragu, hanya jelas. Besok aku akan hadir bukan sebagai tamu, bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai orang yang akan mengakhiri semuanya. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang kuduga. Bukan karena waktu berlalu cepat, melainkan karena ketika kau sudah mempersiapkan diri cukup lama, saat konfrontasi bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti. Ini seperti pintu terbuka yang menunggumu untuk melintasinya. Dan aku melintasinya dalam suasana hati yang sangat aneh, tanpa gugup, tanpa gemetar, tanpa benci, hanya keheningan yang nyaris mutlak. Aku bangun pagi-pagi, tanpa perlu alarm. Saat cahaya menyentuh tirai, mataku terbuka. Aku diam sejenak, mendengarkan detak jantungku sendiri, konstan, lambat, tidak terburu-buru. Seolah-olah aku telah melewati cukup banyak badai untuk memahami bahwa beberapa pertempuran dapat dimenangkan tanpa suara, asalkan kau yakin. Aku bangkit dari tempat tidur, mencuci muka, dan menyisir rambutku, setiap gerakan lambat dan disengaja, seolah-olah mempersiapkan diri untuk hari biasa, tetapi aku tahu hari ini akan berbeda dari hari lain dalam hidupku. Gaun gelap itu tergantung dengan rapi. Aku menurunkannya, memakainya, dan menyesuaikan setiap lipatan. Itu tidak rumit atau mencolok, tetapi ketika aku berdiri di depan cermin, aku melihat satu hal dengan jelas.
Wanita di cermin itu bukan lagi Dewi 3 tahun yang lalu atau Dewi seminggu yang lalu. Dia adalah seseorang yang cukup tenang untuk menghadapi apapun, cukup kuat untuk tidak terpengaruh, dan cukup jelas untuk tahu persis apa yang dia lakukan. Riasanku ringan, cukup untuk memberi sedikit kehidupan pada wajahku. Aku tidak perlu lebih cantik dari siapapun, aku hanya perlu tidak kehilangan diriku sendiri. Sebelum meninggalkan ruangan, aku memeriksa tasku. USB ada di sana. Kontrak ada di sana. Semuanya ada di tempatnya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, sama seperti rencanaku. Aku keluar, menghentikan taksi, dan duduk di kursi belakang, mengamati kota yang mulai bangun, orang-orang pergi bekerja, lalu lintas, suara klakson. Semuanya begitu normal sehingga tidak ada yang akan menebak bahwa hari ini adalah hari yang penting bagiku. Tempatnya adalah sebuah hotel besar di jantung kota. Aku tiba hampir 1 jam lebih awal, bukan karena aku cemas, tetapi karena aku perlu melihatnya untuk terakhir kalinya. Merasakan ruang di mana semuanya akan terjadi. Beberapa hal hanya bisa kau mengerti saat kau berada di dalam ruangan. Ballroom sudah dihias. Bunga-bunga segar, lampu-lampu terang, karpet merah. Semuanya mewah dan megah. Sesuai dengan status Arya dan citra sempurna yang selalu ingin dia proyeksikan. Aku masuk, resepsionis menatapku. Lalu dia mengenaliku dan mengangguk sebagai sapaan. Mereka mungkin sudah diberitahu. Karena aku bagian dari tim persiapan, aku berkeliling ruangan mengamati panggung, layar besar, lokasi peralatan suara dan pencahayaan. Setiap detail persis seperti yang kulihat di denah. Leo sudah ada di sana berdiri di dekat bilik teknis. Ketika dia melihatku, dia sedikit mengangguk. Dia tidak mendekat atau berbicara, tetapi matanya memberitahuku bahwa semuanya sudah siap. Aku mendekat dan berbisik. Sudah siap? Sudah. Kau yang menentukan waktunya, jawab suara pelan Leo. Aku mengangguk, tidak perlu kata-kata lagi. Beberapa hal lebih aman dengan lebih sedikit kata. Sekitar setengah jam kemudian, para tamu mulai berdatangan. Rombongan wajah-wajah yang kukenal, mitra, anggota keluarga, semuanya mengenakan pakaian terbaik mereka dengan senyum dan memberikan ucapan selamat. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah fasad sempurna itu. Aku berdiri di sudut yang tidak terlalu mencolok, tetapi dengan pandangan yang jelas, mengamati setiap wajah, setiap ekspresi. Orang-orang yang telah kutandai dalam daftarku semuanya ada di sana, seperti yang telah kuprediksi. Beberapa mengenaliku dan mengangguk. Yang lain tampak terkejut, yang lain memiliki ekspresi yang rumit, tetapi tidak ada yang bertanya apa-apa. Mereka mungkin telah mendengar desas-desus, tetapi tidak yakin. Tepat pada saat itu Sofia muncul. Sebuah pemandangan dalam gaun pengantin putih berkilauan meluncur melintasi ballroom seperti pusat alam semesta. Senyumnya berseri-seri, matanya percaya diri, semua mata tertuju padanya. Pada saat itu, jika kau tidak tahu yang sebenarnya, kau akan mengira dia adalah pengantin wanita paling bahagia di dunia. Dia melihatku, berhenti sejenak, lalu berjalan lurus ke arahku. Dewi. Suaranya masih manis, tetapi aku mendeteksi sedikit ketegangan. Aku tidak menyangka kau akan ada di sini sepagi ini. Aku menatapnya dari atas ke bawah lalu menatap matanya. Ini hari besarmu. Aku tidak bisa terlambat. Dia tertawa, tetapi tidak lagi sealami sebelumnya. Yah, pastikan kau duduk di tempat yang tepat. Aku sudah menyiapkan kursi khusus hanya untukmu. Aku akan mengingatnya, jawabku pelan. Sofia tinggal sejenak lagi, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi kemudian dia berbalik. Mungkin karena kerumunan, atau mungkin karena dia tidak lagi yakin memiliki kendali. Aku melihatnya pergi tanpa merasakan apa-apa, tidak cemburu, tidak sakit. Aku hanya seorang pengamat. Sekitar 15 menit kemudian Arya muncul. Jas hitam yang sempurna, ekspresinya masih dingin dan tenang. Dia adalah pria yang sama yang kupikir 3 tahun lalu tidak akan pernah membiarkan satupun celah terlihat di zirahnya. Dia menyapa para tamu, berjabat tangan, mengobrol. Semuanya dieksekusi dengan sempurna. Tetapi ketika matanya bertemu dengan mataku, aku melihatnya dengan jelas. Dia tidak setenang kelihatannya. Itu hanya sekejap, tetapi sudah cukup. Dia mendekat. Kau di sini? Ya. Bagus. Dia menatapku lebih lama dari biasanya. Kuharap kau tidak melakukan apapun untuk mempersulit keadaan hari ini. Aku tersenyum. Jangan khawatir, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbalik. Tetapi aku tahu jawabanku tidak membuatnya tenang. Sebaliknya, itu mulai membuatnya khawatir. Upacara akan segera dimulai. Para tamu sudah duduk, lampu diredupkan, dan musik mengalun. Pembawa acara naik ke panggung, suaranya hangat dan jelas memandu acara persis sesuai naskah. Aku duduk di kursi yang telah disiapkan Sofia untukku. Baris pertama di tengah.
kursi yang sangat istimewa. Aku melihat ke panggung. Layar besar menyala dan video dimulai. Gambar Arya dan Sofia. Pertemuan pertama mereka, makan malam, perjalanan, momen tawa, semuanya diedit menjadi kisah cinta yang sempurna. Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan dan gumaman kekaguman. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga. Aku duduk di sana, tanganku sedikit bertumpu pada tasku, jari-jariku menyentuh remote control kecil di dalamnya. Jantungku masih berdetak teratur, tidak cepat atau tidak menentu, hanya menunggu saat yang tepat, dan aku tahu saat itu akan segera tiba. Video di layar berlanjut, bingkai demi bingkai, mengalir dengan lancar, pencahayaan yang lembut dan musik yang emosional menciptakan crescendo, menyelimuti seluruh ballroom dalam suasana romansa dan kekaguman. Ada desahan dan bisikan, semua mata tertuju pada panggung, semuanya berjalan sesuai naskah yang dibuat dengan sempurna, naskah yang begitu sempurna, sehingga jika bukan karena apa yang ada di tanganku, bahkan aku mungkin akan terbawa suasana, percaya bahwa ini adalah kisah yang pantas untuk dirayakan. Aku duduk dengan sangat tegak dengan tangan di atas tas, jari-jariku di remote control kecil. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri, masih konstan, tidak ada detak yang lebih cepat atau lebih lambat. Seolah-olah semua yang ada di dalam diriku telah disetel ke keadaan keseimbangan mutlak, di mana akal, bukan emosi, yang memegang kendali. Di atas panggung, Sofia bersandar pada Arya, senyumnya berseri-seri, matanya sedikit berkaca-kaca. Apakah karena emosi yang tulus atau karena lampu panggung, tidak ada yang bisa mengatakan. Bagi pengamat luar, itu adalah gambaran pengantin wanita yang bahagia. Adapun Arya, dia berdiri di sampingnya dengan satu tangan di bahunya, pandangannya tertuju ke depan, tenang dan terkendali seperti biasa. Tapi aku tahu bahwa di dalam hatinya dia sedang menunggu, mengamati, karena matanya telah melirik ke tempat aku duduk di antara penonton lebih dari sekali. Video mencapai puncaknya. Sebuah lamaran di pantai, kembang api. Musik membengkak. Pembawa acara memulai pidato yang akrab tentang cinta, takdir, dan pilihan. Setiap kata diperhitungkan untuk membuat penonton percaya bahwa ini adalah puncak yang indah dari kisah cinta sejati. Saat itulah aku menekan tombol. Satu tekanan ringan, tetapi sudah cukup. Layar berkedip sejenak, cukup untuk membuat beberapa orang memiringkan kepala, mengira itu adalah kesalahan teknis. Lalu gambar berubah. Tidak ada lagi pantai, tidak ada lagi bunga, tidak ada lagi senyum sempurna. Sebaliknya, sebuah video yang goyah dan bersudut rendah, pencahayaannya buruk, tetapi subjeknya jelas. Sebuah ruang pribadi, meja makan, Sofia dan Arya. Audio diaktifkan. Bukan lagi musik, hanya suara mereka. Berapa lama lagi kau akan mempertahankan wanita itu? Suara Sofia, tidak lagi manis, tetapi tajam karena jengkel, seluruh ballroom menjadi sunyi. Aku bisa mendengar setiap napas, setiap sedikit gerakan kursi. Di atas panggung, Sofia membeku. Begitu juga Arya. Suaranya bergema dari layar sampai kontrak selesai. Ruangan itu terasa seperti telah membeku seketika. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang tersenyum. Video berlanjut. Aku tidak suka melihatnya di perusahaan. Kau tidak harus. Atau kita bisa menikah sekarang untuk menempatkannya pada tempatnya. Setuju. Kata terakhir jatuh dengan berat seperti paku yang dipalu ke peti mati yang baru saja mereka bangun. Aku bangkit tidak cepat atau terburu-buru. Aku berjalan ke depan langkah demi langkah. Lampu sorot masih di atas panggung, tetapi sekarang banyak mata telah beralih ke arahku. Aku sampai di tangga, mengambil mikrofon dari seorang anggota staf yang bingung, dan naik ke panggung. Berdiri di bawah lampu, tidak menyilaukan, hanya jelas, aku melihat penonton, lalu Arya, lalu Sofia. Suaraku tidak keras, tetapi sangat jelas. Maaf semuanya, saya pikir video terakhir mungkin mengejutkan. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang bereaksi, hanya keheningan yang berkepanjangan. Aku memegang teleponku dengan layar menyala dan mengarahkannya ke depan. Karena kita sudah di sini, saya ingin memperkenalkan diri. Aku berhenti. Nama saya Dewi, nama yang sangat umum, lalu aku melanjutkan. Dan saya adalah istri sah Arya. Ruangan itu meledak. Bisikan, napas terengah-engah, suara kursi bergeser. Semuanya menyatu menjadi simfoni yang kacau. Tidak ada yang bisa mempertahankan ketenangan awal mereka. Di atas panggung, Sofia mundur selangkah, wajahnya pucat, bibirnya bergetar dan Arya berdiri tak bergerak, tetapi aku bisa melihat tangannya mengepal. Matanya tidak lagi dingin, tetapi mengandung sesuatu yang mendekati kepanikan. Aku tidak berhenti. Aku tidak memberi mereka kesempatan. Arya dan aku menikah 3 tahun yang lalu, kami memiliki akta nikah yang sah secara hukum. Aku memegang teleponku lebih tinggi,
Di layar ada foto akta itu. Namaku, namanya, stempel resmi, semuanya tidak dapat disangkal. Aku tidak tahu bahwa semua orang diundang ke sini hari ini untuk menghadiri pernikahan. Kataku melihat sekeliling sebelum beralih ke Arya atau untuk menyaksikan tindakan Vigamia, bisikan menjadi lebih keras. Beberapa orang berdiri, yang lain menoleh ke tetangga mereka. Suasana telah benar-benar rusak. Sofia menggelengkan kepalanya, mundur selangkah lagi, suaranya tercekat. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Aku menatapnya, ekspresiku tenang. Lalu, bagaimana? Dia tidak bisa menjawab, hanya menatap Arya untuk meminta bantuan. Arya maju selangkah. Cukup. Suaranya dalam, tetapi tidak memiliki ketegasan yang biasa. Turun dari sini, aku menatapnya. Kau ingin aku pergi? Ini bukan tempat bagimu untuk membuat keributan. Aku tersenyum tipis. Sebuah keributan. Ulangku. Lalu aku menggelengkan kepala. Kau pikir, aku membuat keributan atau aku memegang remote control kecil? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Arya tidak berbicara, tetapi matanya telah berubah total. Bukan lagi dia yang memegang kendali, tetapi dia yang telah kehilangannya. Aku menoleh ke penonton. Suaraku masih datar. Video yang baru saja kalian lihat hanyalah sebagian. Aku berhenti, bukan untuk bernapas, tetapi agar mereka mendengar dengan jelas, masih ada lagi. Ketegangan di ruangan itu menegang seperti tali yang ditarik hingga titik putusnya. Aku tidak memutar apapun lagi. Aku hanya berdiri di sana. Sudah cukup. Cukup untuk membuat mereka mengerti, cukup untuk membuat Arya mengerti bahwa aku tidak sedang menggertak. Aku menurunkan tanganku dan menatap lurus ke matanya. Kau ingin melanjutkan? Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Seluruh ruangan menunggu jawabannya dan untuk pertama kalinya aku melihat Arya tanpa jawaban langsung. Suasana di ballroom itu menyesakkan, bukan karena kebisingan, tetapi karena keheningan yang murni. Keheningan yang begitu dalam sehingga kau bisa mendengar orang bernapas. Semua mata tertuju pada panggung. Padaku, pada Arya, pada Sofia, semua orang sedang menyatukan potongan-potongan informasi mencoba membentuk cerita lengkap di benak mereka. Dan semakin mereka menyatukannya, semakin mereka menyadari bahwa itu bukanlah cerita yang mereka diundang untuk disaksikan. Arya berdiri di sana dengan postur kaku, berusaha mati-matian untuk mempertahankannya dengan postur tubuh, tetapi aku melihat perubahan di matanya. Bukan lagi rasa dingin yang akrab, tetapi sesuatu yang lebih kompleks, kemarahan, kelelahan, dan secercah kepanikan yang gagal dia sembunyikan. Adapun Sofia, dia hampir tidak bisa berdiri. Tangannya mencengkeram gaunnya, wajahnya begitu pucat sehingga riasan tidak bisa menyembunyikannya. Matanya bergerak dari aku ke Arya seolah-olah menunggu jawaban, penyelamatan. Aku tidak terburu-buru untuk berbicara. Aku tahu bahwa saat ini lebih sedikit lebih baik. Apa yang telah dikatakan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh skenario ini. Yang kubutuhkan adalah mengendalikan ritme, mempertahankan kendaliku, memastikan semuanya berjalan persis seperti yang telah kurencanakan. Seorang pria tua di barisan depan berdiri lebih dulu. Suaranya dalam dan jelas. Dengan wibawa seseorang yang terbiasa dihormati. Apa artinya semua ini? Tanyanya menatap lurus ke arah Arya. Aku tidak perlu perkenalan untuk mengetahui siapa dia. Salah satu anggota dewan direksi yang paling berpengaruh. Nama yang telah kutandai dalam daftarku sejak awal, karena jika ada yang bisa memaksakan jawaban langsung dari Arya, itu adalah orang-orang seperti dia. Arya menarik napas dalam-dalam, menoleh ke pria itu. Suaranya merupakan upaya paksa untuk tenang. Pak, ini salah paham. Kata salah paham baru saja keluar dari bibirnya ketika aku melihat beberapa orang di antara hadirin menggelengkan kepala secara halus. Apa yang baru saja mereka saksikan tidak dapat dikemas dalam kata sesederhana itu. Aku tidak menyela. Aku membiarkannya berbicara. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia akan terekspos. Pria tua itu tidak duduk. Tatapannya tak tergoyahkan, salah paham yang datang dengan akta nikah. Pertanyaan itu jatuh seperti pisau. Memotong benang terakhir ketenangan Arya. Dia tidak langsung menjawab. Dan keraguan itu adalah jawaban itu sendiri. Saat itulah Sofia akhirnya menemukan suaranya. Lebih tinggi dari biasanya, gemetar dan patah. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Dia melihat sekeliling seolah-olah mencari seseorang, siapapun yang akan mempercayainya. Lalu dia menoleh ke Arya. Katakan sesuatu. Katakan pada mereka itu tidak benar. Katakan pada mereka dia berbohong. Aku menatapnya tanpa kasihan, tanpa amarah. Aku hanya melihat satu hal dengan jelas. Dia tidak pernah menyangka akan ditempatkan pada posisi ini.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa cerita di mana dia adalah pemenangnya memiliki bab yang tidak bisa dia kendalikan. Arya menoleh ke Sofia. Secercah kejengkelan di matanya. Itu cepat, tetapi aku melihatnya. Dia benci terpojok seperti ini. Dia benci harus menjelaskan di depan begitu banyak orang. Dia menyingkirkan tangannya dari lengannya, tidak dengan keras, tetapi dengan tegas, sebuah gerakan kecil. Tetapi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pada saat ini martabatnya bukanlah prioritasnya. Diam, katanya. Kata-kata itu tidak keras, tetapi menusuk. Sofia membeku seolah-olah tidak percaya apa yang didengarnya. Lalu dia mundur. Air mata mulai jatuh, tetapi tidak ada yang memperhatikannya lagi. Fokus telah berubah. Aku tetap teguh. Posisiku tak tergoyahkan. Arya menoleh ke arahku, suaranya lebih rendah, tidak lagi mencoba terdengar keras. Apa yang kau inginkan? Aku menarik napas pendek, bukan karena keberanian, tetapi untuk menjaga ritmeku. Pertama, kata-kataku lambat dan disengaja. Hentikan upacara ini segera. Kedua, lanjutku di depan semua orang di sini. Kau akan mengakui pernikahan kita. Ruangan itu kembali berdengung. Bukan lagi dengan kekacauan, tetapi dengan perhatian yang terserap. Ketiga, semua yang berikut akan ditangani sesuai dengan hukum dan kontrak yang kita tanda tangani. Aku tidak menyebutkan bukti lain, rahasia yang lebih dalam, tetapi aku tahu dia mengerti. Ekspresi matanya telah berubah dari kemarahan menjadi perhitungan. Beberapa anggota dewan mulai berbisik di antara mereka sendiri, berbagi tatapan serius dan anggukan halus. Semua itu adalah sinyal dan Arya tidak bisa mengabaikannya. Ibunya sekarang mendekat, suaranya kehilangan ketenangan yang sempurna, tetapi masih cukup tegas untuk menarik perhatian. Arya, buat keputusan. Itu bukan nasihat, itu perintah. Dia berdiri diam sejenak lagi, sesaat yang singkat, tetapi cukup lama untuk melihatnya menimbang pilihannya, reputasi langsungnya versus konsekuensi jangka panjang. Menyelamatkan upacara ini versus menyelamatkan seluruh kerajaan di belakangnya. Akhirnya dia menghela napas pelan, tetapi aku tahu itu adalah tanda menyerah. Dia melangkah maju, mengambil mikrofon dari tanganku, tidak merebutnya, hanya mengambilnya, dan menoleh ke penonton. Maaf kepada semua orang. Suaranya bergema masih dalam dan jelas, tetapi tidak lagi tegas. Telah terjadi insiden yang tidak terduga hari ini. Dia berhenti memilih kata-katanya. Apa yang baru saja diungkapkan itu benar. Dewi dan aku memiliki hubungan perkawinan yang sah. Gelombang gumaman bangkit lagi, kali ini bukan karena terkejut, melainkan karena konfirmasi. Saya minta maaf karena tidak menangani urusan pribadi saya dengan jelas sebelum menyelenggarakan acara ini. Dia sedikit membungkuk, sebuah tindakan yang sebelum hari ini tidak ada yang akan berpikir dia mampu melakukannya. Upacara hari ini berakhir di sini. Saat dia selesai, ruangan itu pecah. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan gerakan. Orang-orang berdiri, orang-orang berbicara, orang-orang pergi. Seluruh struktur acara itu runtuh. Sofia berdiri seolah-olah telah ditinggalkan. Tidak ada yang memandangnya, tidak ada yang peduli. Gaun pengantinnya yang megah tiba-tiba tampak tidak pada tempatnya di ballroom yang hancur berantakan. Aku berdiri diam mengamati Arya. Tanpa kemenangan, tanpa kekalahan, hanya akhir dari sebuah bab yang telah kujalani terlalu lama. Dia menatapku, ekspresinya kompleks, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku juga tidak mengatakan apa-apa karena semua yang perlu dikatakan sudah selesai. Setelah Arya mengumumkan akhir upacara, ballroom itu kehilangan bentuknya. Barisan kursi yang rapi menjadi berantakan saat orang-orang berdiri, bergerak cepat menuju pintu keluar, atau berbalik untuk melihat terakhir kali. Setiap mata berisi pertanyaannya sendiri, tetapi semua berbagi satu hal. Tidak ada yang percaya pada citra sempurna yang telah dibangun beberapa saat sebelumnya. Dan dalam kekacauan yang terkendali itu, aku menemukan bahwa semuanya menjadi lebih jelas dari sebelumnya, seperti selubung yang terkoyak untuk mengungkapkan kebenaran mentah di baliknya. Aku tidak langsung pergi. Aku tinggal bukan untuk menyaksikan akibatnya, tetapi untuk menyelesaikan bagian terakhir dari apa yang telah kumulai. Aku mengerti bahwa jika aku pergi sekarang, semuanya hanya akan menjadi upacara yang dibatalkan, skandal, cerita untuk digosipkan orang. Tetapi jika aku tinggal sedikit lebih lama, aku bisa mengubahnya menjadi akhir yang pasti, tanpa meninggalkan ruang bagi siapapun untuk memutarbalikkan narasi. Arya telah meninggalkan mikrofon dan berdiri di suatu tempat dikelilingi oleh tatapan yang beragam. Beberapa adalah kekecewaan, beberapa kejengkelan, yang lain hanya mengevaluasi kembali pria yang mereka kira mereka kenal. Sofia masih di sana dengan tangan mencengkeram gaunnya, mata merah tetapi tidak meneteskan air mata, seolah-olah dia belum sepenuhnya memproses apa yang baru saja terjadi, tidak dapat menerima bahwa semua yang dia pikir akan dia miliki telah lenyap dalam hitungan menit.
Aku turun dari panggung dan maju, tidak cepat, tetapi dengan langkah yang disengaja dan mantap, sama seperti aku telah berjalan selama 3 tahun terakhir. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini aku tidak menunduk. Aku berjalan lurus di antara tatapan mengamati, tanpa gentar, tanpa menjelaskan. Beberapa orang memanggil namaku, tetapi aku tidak berhenti. Kata-kata tidak penting lagi. Aku sudah cukup bicara. Ketika aku mendekati pintu keluar, Ibu Arya memanggilku Dewi. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuatku berhenti. Bukan karena aku masih di bawah kendalinya, tetapi karena aku ingin mendengarkannya kali ini, bukan sebagai menantu, tetapi sebagai orang yang setara. Aku berbalik untuk menatapnya. Dia mendekat sedikit. Matanya tidak lagi tajam, tetapi berat. Apakah itu sepadan? Tanyanya. Pertanyaan itu bukan tuduhan atau juga bukan benar-benar kekhawatiran. Itu adalah pengakuan bahwa segala sesuatunya telah di luar kendalinya. Aku menatapnya lama sekali sebelum menjawab, 3 tahun yang lalu. Aku juga berpikir itu tidak sepadan. Aku berhenti, tapi jika aku tidak melakukan ini hari ini, itu akan menjadi kuburanku. Dia diam. Lalu dia menghela napas pelan. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia tidak bisa mengubah apapun lagi, aku mengangguk padanya. Saat meninggalkan ballroom, udara di luar benar-benar berbeda. Matahari masih bersinar, mobil-mobil masih berlalu lalang, orang-orang masih berjalan. Tidak ada yang tahu bahwa peristiwa yang mengubah hidup baru saja terjadi di dalam. Dan normalitas yang sama itu membuatku merasakan perubahan di dalam diriku lebih tajam. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi ikatan, hanya perasaan ringan, seolah-olah aku akhirnya melepaskan sesuatu yang telah kubawa terlalu lama. Teleponku berdering. Itu Tuan Santoso. Dia sedang memantau situasi. Anda melihatnya? Ya. Bagus sekali, katanya singkat. Kita akan segera melanjutkan ke langkah berikutnya. Aku menatap langit. Cahayanya terang, tetapi aku tidak memalingkan muka. Lanjutkan, surat-surat akan diajukan hari ini. Saya akan membutuhkan tanda tangan Anda sore ini. Saya akan ada di sana. Setelah menutup telepon, aku berdiri di sana sejenak lagi, tidak melakukan apa-apa, hanya menyerap perasaan ini. Bukan perasaan kemenangan, melainkan penutupan. Akhir dari sebuah bab di mana aku telah hidup dalam misi. Di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh orang lain. Sore itu aku pergi ke kantor Tuan Santoso. Tanpa janji baru, tanpa persiapan lebih lanjut. Semuanya sudah siap. Dia memberiku sebuah file tebal dan rapi. Saya telah mengumpulkan semuanya, dari pelanggaran perjanjian pernikahan hingga masalah lain yang terkait. Aku mengambilnya, membukanya, dan membalik-balik halaman, bukan untuk meninjau pekerjaannya, tetapi untuk melihat semuanya terungkap. Kehidupan yang kacau diatur di tempat hukum yang semestinya. Anda hanya perlu menandatangani, katanya. Aku mengambil pena tanpa ragu dan menandatangani. Sebuah goresan yang jelas dan mantap. Meninggalkan pena, aku menatapnya. Terima kasih. Anda melakukan bagian tersulit sendiri. Santoso mengangguk. Tidak, bagian tersulit adalah 3 tahun yang lalu. Aku tersenyum tipis. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia hanya menutup file itu. Setelah hari ini, semuanya akan mengikuti prosedurnya. Aku tahu. Aku bangkit siap untuk pergi. Tetapi Santoso menghentikanku. Dewi, aku berbalik. Apakah Anda menyesali sesuatu? Pertanyaan itu membuatku berhenti sejenak, cukup untuk bertanya pada diriku sendiri untuk terakhir kalinya. Aku menggelengkan kepala. Tidak, dan kali ini aku yakin. Aku keluar dari kantor pengacara. Langit telah melembut, matahari tidak lagi terik, dan angin sepoi-sepoi bertiup. Itu adalah hari biasa seperti hari lainnya, tetapi aku tahu bahwa mulai hari ini hidupku telah melewati halaman baru. Aku bukan lagi orang di latar belakang. Aku tidak lagi didefinisikan oleh hubunganku dengan orang lain. Itu hanya aku. Dan itu sudah cukup, hari-hari berikutnya lebih cepat dari yang kuduga. Bukan karena peristiwa-peristiwa itu padat, tetapi karena ketika sesuatu hancur begitu total, akibatnya beroperasi dengan momentumnya sendiri. Sebuah lintasan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, aku hanya perlu mempertahankan posisiku, melanjutkan apa yang telah kumulai, dan sisanya akan menemukan kesimpulannya sendiri. Berita tentang pernikahan yang dibatalkan menyebar hampir seketika. Tidak perlu pers. Para tamu sudah cukup. Cerita itu diceritakan lagi. Itu dibumbui, tetapi intinya tetap, sebuah pernikahan dihentikan di tengah upacara, kemunculan seorang istri, video yang mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, itu sudah cukup untuk menjadi cerita yang diketahui semua orang di perusahaan dan di luarnya. Keesokan paginya,
Ketika aku kembali ke kantor untuk menyelesaikan dokumen terakhirku sebelum mengundurkan diri, suasananya benar-benar berbeda. Dengungan ceria telah hilang. Tatapan curiga dan menghakimi digantikan oleh tatapan langsung. Beberapa orang mengangguk padaku, yang lain menghindari mataku. Yang lain sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak. Ada kelelahan baru di udara. Setelah apa yang terjadi, mereka mengerti bahwa aku bukan lagi seseorang yang bisa mereka nilai begitu saja. Aku berjalan di koridor, langkahku tetap seperti biasa, tetapi kali ini setiap langkah terasa berbeda. Aku tidak lagi bergerak di ruang yang harus kusesuaikan, tetapi di ruang yang akan kutinggalkan. Rasanya lebih ringan, lebih jelas. Leo menungguku di mejaku. Dia berdiri ketika melihatku, matanya campuran antara rasa ingin tahu dan kagum. Dewi, Leo, aku mengangguk. Dia melihat sekeliling lalu merendahkan suaranya. Aku melihat dari bilik teknis. Aku merinding. Kau melakukan bagianmu dengan sempurna. Aku tersenyum tipis, hanya mendukung. Kau yang melakukan acara utamanya, dia menggaruk kepalanya. Aku tidak membantah. Aku tahu semua orang punya bagiannya masing-masing. Dan tanpa satu mata rantai pun, itu tidak akan menyatu dengan begitu sempurna. Kau akan pergi kemana sekarang? Tanyanya. Aku akan berlibur sebentar, lalu lihat apa selanjutnya. Aku melihat keluar jendela. Aku belum tahu, tetapi tidak akan seperti sebelumnya. Dia mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut, tetapi matanya berbinar seolah-olah dia percaya aku tidak akan berhenti. Aku mengemasi barang-barangku, tidak banyak, beberapa dokumen pribadi, beberapa benda kecil, semuanya muat dalam satu kotak. 3 tahun kerja direduksi menjadi ini, tetapi aku tidak merasa menyesal. Yang kubawa bukanlah benda, melainkan pengalaman, pelajaran, dan perubahan di dalam diriku sendiri. Ketika aku akan pergi, Sekretaris Arya mendekat. Dewi, CEO ingin bertemu denganmu. Aku menatapnya setuju, tanpa terkejut, tanpa menghindar. Aku naik ke lantai paling atas, ke kantor yang biasa kumasuki dengan pengingat terus-menerus untuk berhati-hati, benar, menjaga jarak. Kali ini aku masuk dengan pola pikir yang sama sekali berbeda. Arya berdiri di dekat jendela, sama seperti terakhir kali, tetapi dia tidak lagi mendominasi ruangan. Dia tampak seperti seorang pria, yang mencoba mempertahankan apa yang tersisa. Dia berbalik ketika aku masuk. Duduk. Aku duduk menunggunya berbicara lebih dulu. Dia menatapku lama sekali sebelum melakukannya. Kau teliti. Suaranya tidak lagi dingin, tetapi datar. Aku melakukan apa yang harus kulakukan, jawabku. Aku meremehkanmu, dia tertawa kecil tanpa humor. Aku tidak menyangkal. Itu kebenaran. Tentang perceraian. Pengacaraku akan bekerja dengan pengacaramu. Lanjutnya. Aku tahu. Mengenai aset. Aku tidak akan mempersulit. Aku menatapnya untuk pertama kalinya. Aku melihat kelelahan di matanya, bukan karena kehilangan uang, tetapi karena kehilangan kendali, satu-satunya hal yang lebih penting baginya daripada apapun. Aku tidak perlu kau membuatnya mudah atau sulit, kataku. Aku hanya butuh apa yang adil. Dia diam sejenak lalu mengangguk. Setuju. Keheningan panjang menyelimuti kami, tidak canggung, tetapi seperti dua orang yang telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ketika aku bangkit untuk pergi, dia memanggil namaku, Dewi. Aku berbalik. Jika aku menangani semuanya secara berbeda sejak awal, apakah itu akan mengubah semua ini? Pertanyaan itu bukan tentang kembali ke masa lalu, itu tentang kebenaran yang baru sekarang dia pahami. Aku menatapnya lurus. Ya, jawabku. Tapi kau tidak melakukannya. Aku berbalik dan keluar dari ruangan itu tanpa merasa lebih ringan atau lebih berat, hanya lebih jelas. Jelas bahwa beberapa hal tidak membawa kedamaian karena berakhir, tetapi karena kau telah memahaminya, menerimanya, dan mengatasinya. Malam itu aku pulang, bukan ke penthouse, tetapi ke rumah orang tuaku, tempat yang sudah lama tidak kukunjungi selama bertahun-tahun karena pekerjaan, jarak, dan selusin alasan lain, tetapi saat masuk, aroma yang akrab, suara ibuku, raut mata ayahku, semua itu membuatku menyadari sebuah kebenaran sederhana. Beberapa tempat menjadi milikmu tanpa kau harus berusaha. Ibuku menatapku, tidak banyak bertanya, hanya menggenggam tanganku. Syukurlah kau ada di rumah. Aku mengangguk. Ayahku duduk, mengamatiku sejenak lalu berkata, kau melakukan hal yang benar. Hanya 5 kata, tetapi itu sudah cukup. Aku duduk di antara mereka, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak kurasakan. Bukan karena semuanya telah berakhir, tetapi karena aku tahu bahwa mulai sekarang aku tidak lagi harus hidup menurut aturan yang ditetapkan oleh orang lain. Malam itu aku tidur nyenyak, tanpa mimpi, tanpa terbangun panik, tanpa pikiran yang setengah jadi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama.
Aku tidak punya apa-apa lagi untuk disimpan di dalam. Hari-hari berikutnya lebih tenang dari yang kubayangkan. Tidak ada lagi gejolak besar atau konfrontasi sengit atau diskusi bolak-balik. Semuanya berjalan sesuai urutan alaminya, lambat, tetapi pasti, seperti air pasang yang surut, mengungkapkan apa yang seharusnya selalu terlihat. Yang harus kulakukan adalah melanjutkan perjalananku tanpa menoleh ke belakang, tanpa perlu membuktikan apapun lagi. Perceraian diselesaikan lebih cepat dari yang diharapkan. Bukan karena Arya kooperatif, tetapi karena dia mengerti bahwa semakin lama, semakin besar kemungkinan detail yang merugikan akan menyebar. Apa yang terjadi di upacara itu sudah cukup untuk memaksanya memilih jalan yang paling tidak resisten. Kali ini bukan dia yang menetapkan syarat, melainkan dia yang menerimanya. Aku melihatnya untuk terakhir kalinya di kantor pengacara, bukan untuk berdebat atau berdamai, tetapi untuk menandatangani surat-surat terakhir. Kami duduk berhadapan, sama seperti hari kami menandatangani perjanjian 3 tahun yang lalu. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang tidak ada kewaspadaan awal atau hal yang tidak diketahui, hanya dua orang yang telah menempuh perjalanan panjang bersama dan saling memahami lebih baik daripada siapapun. Arya tampak lebih kurus. Wajahnya telah kehilangan sisi tajam dan dinginnya, dan tampak lebih kusam. Matanya tidak lagi menatapku seperti rekan bisnis, tetapi seperti seseorang yang telah kehilangan sesuatu yang pernah dia anggap tidak penting. Para pengacara membacakan syarat-syaratnya dengan lantang. Pembagian aset, tanggung jawab, hak. Semuanya didokumentasikan dengan jelas, tanpa perselisihan atau amandemen. Waktu perselisihan telah berakhir, yang tersisa hanyalah prosedur belaka. Ketika tiba saatnya untuk menandatangani, aku mengambil pena dan melihat halaman itu, bukan karena ragu-ragu, tetapi untuk sepenuhnya menyerap momen itu. Sebuah momen yang tidak pernah kupikir akan kucapai dengan cara ini 3 tahun yang lalu, tetapi sebuah cara yang tidak kusesali. Aku menandatangani dengan goresan yang mantap dan tegas dan meletakkan pena. Arya juga menandatangani, tanpa penundaan atau komentar. Saat para pengacara mengumpulkan dokumen, dia menatapku, tatapannya untuk sekali ini bebas dari perhitungan. Kau akan baik-baik saja? Pertanyaan itu mengejutkanku. Bukan karena isinya, tetapi karena siapa yang menanyakannya. Aku menatapnya. Aku baik-baik saja sebelum menandatangani. Dia mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi. Mungkin dia mengerti atau mungkin tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami berdiri pada saat yang sama, tanpa jabat tangan, tanpa ucapan selamat tinggal formal seperti orang asing, hanya anggukan kecil yang cukup untuk mengakhirinya. Saat meninggalkan kantor pengacara, langit mendung, tidak cerah, tidak hujan, cuaca yang menyenangkan. Aku berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam, bukan karena aku lelah, tetapi karena aku ingin mengingat perasaan ini, perasaan melepaskan diri secara pribadi dari ikatan yang tidak lagi menjadi milikmu. Pada hari-hari berikutnya, aku tidak terburu-buru melakukan sesuatu yang besar. Aku menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, pergi ke pasar bersama ibuku, memasak, minum teh bersama ayahku dan mendengarkan cerita-cerita lamanya. Hal-hal yang tampaknya biasa ini menenangkan jiwaku setelah semua kekacauan. Hal-hal sederhana inilah yang menambatkanku ketika semua yang lain telah berubah. Suatu sore, duduk bersama ayahku di halaman, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Itu hanya satu baris. Kau menang. Tidak perlu nama. Aku tahu siapa itu. Aku melihat pesan itu sejenak, lalu mematikan layar. Aku tidak menjawab, aku tidak memikirkannya lagi, karena bagiku ini tidak pernah tentang menang atau kalah. Jika itu sebuah kemenangan, itu adalah kemenangan atas diriku yang dulu, yang berpikir bahwa diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga kedamaian. Beberapa minggu kemudian, seorang kenalan lama menawariku kemitraan. Dia pernah bekerja denganku dalam sebuah proyek sebelumnya dan tahu etos kerjaku. Dia mengusulkan agar aku bergabung dengan perusahaan baru, tidak sebesar perusahaanku yang lama, tetapi itu adalah kesempatan untuk memulai kembali dengan syaratku sendiri. Aku tidak langsung menerimanya. Aku meluangkan waktu untuk meninjau, berpikir, dan berdiskusi. Aku tidak lagi terburu-buru. Aku mengerti bahwa pilihan ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini tentang bagaimana aku ingin menjalani hidupku. Akhirnya aku menerimanya bukan karena proyeknya sempurna, tetapi karena aku melihat bahwa aku bisa memimpinnya, bertanggung jawab atasnya, dan yang terpenting, aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk berdiri tegak. Hari pertama di pekerjaan baruku tidak ada upacara penyambutan atau jabatan besar, hanya meja sederhana, tim kecil, dan awal yang baru. Tetapi aku merasa ringan karena aku tahu kali ini aku di sini karena kemampuanku sendiri, bukan karena perjanjian lain. Leo bergabung denganku beberapa bulan kemudian. Dia hanya berkata, aku merasa lebih aman bekerja denganmu. Aku tersenyum tanpa berkata apa-apa,
tetapi hatiku terasa hangat. Beberapa hubungan tidak membutuhkan banyak kata, hanya kepercayaan yang cukup. Suatu hari, secara kebetulan, aku mendengar berita tentang Arya. Dia tidak lagi dalam posisi yang sama. Wewenangnya telah dipangkas dan dia harus berbagi pengambilan keputusan dengan dewan. Dia tidak lagi memiliki kekuasaan absolut. Adapun Sofia, dia sudah lama pergi. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kisahnya menjadi dongeng moral yang diceritakan orang tentang membuat pilihan yang salah. Aku mendengarnya dan terus maju, tanpa merasa senang atau sedih. Mereka tidak ada hubungannya lagi denganku. Suatu pagi, berdiri di depan cermin, bersiap-siap untuk bekerja, aku menatap diriku bukan untuk memeriksa penampilanku, tetapi untuk melihat siapa yang ada di sana, dan aku menyadari bahwa aku tidak lagi melihat bayangan wanita yang menerima untuk tetap di latar belakang, yang takut untuk menarik perhatian, yang berpikir bahwa perlawanan adalah satu-satunya jalan. Orang di cermin adalah aku, tetapi versi yang berbeda, lebih jelas, lebih kuat, dan lebih bebas. Aku tersenyum lembut, lalu berbalik, mengambil tasku, dan keluar dari pintu. Matahari pagi menyinari jalan di depan. Itu tidak menyilaukan, tetapi cukup terang untuk membuatku melihat jalanku sendiri dengan jelas. Dan kali ini aku tidak membutuhkan siapapun untuk membimbingku. Aku tahu kemana aku akan pergi. Kisah Dewi berakhir bukan dengan ledakan, tetapi dengan keheningan yang dalam dan bermakna. Keheningan seseorang yang telah berjalan melalui cukup banyak rasa sakit untuk memahami bahwa beberapa kehilangan bukanlah kehilangan sama sekali, melainkan pembebasan. 3 tahun, pernikahan tanpa cinta, pertukaran untuk keluarga dan tanggung jawab. Dewi memilih untuk bertahan, diam, tetap di latar belakang. Dia percaya bahwa begitu jangka waktu berakhir, semuanya akan berakhir secara alami, tanpa kerusakan lebih lanjut. Tetapi hidup tidak beroperasi dengan kepasrahan sederhana. Beberapa orang ketika melihatmu mundur, mereka hanya akan maju lebih jauh, dan ketika kau tidak berbicara, mereka akan menganggap kau tidak punya hak untuk berbicara. Apa yang membuat cerita ini begitu menarik bukanlah pengungkapan dramatis di pesta pernikahan, melainkan perjalanan transformasi Dewi dari seseorang yang menerima kompromi menjadi seseorang yang berani berdiri tegak, mengatakan yang sebenarnya, dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dia tidak membuat keributan karena marah, atau membalas dendam karena sakit hati. Dia memilih jalan yang jelas dan rasional untuk mengklaim apa yang menjadi miliknya melalui persiapan, logika, dan harga diri. Arya tidak hanya kehilangan pernikahan, tetapi status dan kendali yang dia pikir akan selalu dimilikinya. Sofia tidak hanya kehilangan pernikahan, tetapi ilusi kemenangan yang dibangun di atas dasar yang cacat. Adapun Dewi, dia tidak menang melawan siapapun, dia hanya berhenti kalah melawan dirinya sendiri. Mungkin bagian paling berharga dari cerita ini adalah saat Dewi kembali ke rumah duduk bersama orang tuanya, mendengarkan hal-hal sederhana dan merasakan kedamaian yang telah lama dia abaikan. Karena bagaimanapun juga, reputasi, uang, dan koneksi yang glamor akan memudar. Hanya tempat-tempat yang benar-benar rumah yang dapat menambatkan seseorang. Cerita berakhir di sana, tetapi gemanya tetap ada. Sebuah pengingat lembut bahwa dalam hidup terkadang yang terpenting bukanlah apakah kau bisa mempertahankan segalanya, tetapi apakah kau bisa mempertahankan dirimu sendiri. Jika kau pernah menemukan dirimu dalam situasi seperti Dewi, terpaksa memilih antara diam dan berbicara, antara bertahan dan pergi, ingatlah ini. Kesabaran adalah kebajikan hanya jika ditempatkan dengan baik. Jika itu membuatmu kehilangan dirimu sendiri, maka inilah saatnya untuk bangkit, karena tidak ada yang berhak menentukan nilaimu, kecuali dirimu sendiri. Dan begitu kau berani berjalan dengan kakimu sendiri, jalan di depan, sesulit apapun, akan menjadi jalan yang paling pantas untuk dilalui.